Hotel telepon untuk mendesak. Semuanya sudah di sini. Hanya kita berdua. Aku sudah bilang semua yang perlu. Aku lakukan yang harus dilakukan. Kamu putuskan sendiri. Kenapa nggak bisa mikirin aku? Kamu mikirin aku nggak? Bisa. Sinting banget sih. Sini biar aku. Permisi. Makasih. Lama nggak ketemu ya. Kak, aku datang. Kamu nggak rencana nikah kan? Kenapa sih? Aneh banget. Memang kamu maksa aku sekarang? Suiran, lihat, bikin adikku nangis. Lingxia, kok nyalahin Suiran? Semuanya dipaksa ibumu. Lihat keluarga kamu. Kamu intimidasi Suiran sampai apa? Tapi jangan khawatir. Aku bayar 500.000 ini buat kamu. Wang Lulu. Cekcok suami istri kita urusan kamu apa? Wang Lulu, kamu cinta aku nggak? Aku tahu selama ini kamu suka aku. Tapi aku orang miskin. Nggak punya rumah atau mobil. Nikahan yang bagus juga nggak bisa kasih. Tapi asal kamu mau, kita bisa ke nikahan sekarang. Mau nikah sama aku? Slat, jangan sombong. Bisa tenang nggak? Kak Suiran, aku udah bilang. Ini urusanku. Bukan karena aku. Hancurin nikahan Wang Lulu. Kamu ngomong apa sih? Mau nikah sama aku? Aku mau. Apapun masalahnya, besok kita bahas soal makeup artis. Cepetan. Kasih ke aku bungkus juga. Kita ngobrol di mobil. Meskipun begitu, Hari ini ibu nggak kerja. itu salahnya. Aku minta maaf padamu. Tapi menurutku kita sudah bersama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu sesuatu tentangku. Kamu juga harus percaya padaku. Sebanyak aku mempercayaimu. Kamu pikir aku tidak mau menikahimu karena 500.000. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Kalau untuk uang, akankah aku memilih bersamamu? Kamu tahu aku. Berapa lama kamu menunggu sehari? Bagaimana bisa kamu tega menyakitiku begitu dalam di hari ini? Gulir. Keluar dari sini, kalian berdua. Bintang, simpan saja. Jangan pura-pura mulia. Bagaimana kabarmu? Sepatu kristal putri salju. Itu hanya mimpimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu menganggap dirimu sebagai muse. Kamu sudah terbiasa. Semua orang memperlakukanmu seperti bintang. Bukankah kamu selalu memandang rendah aku? Bilang aku tiran lokal. Keluargamu sangat lucu. Untuk 500.000. Apakah kamu mengusir pria yang telah mencintaimu bertahun-tahun? Niesing. Aku bilang kamu. Terima saja takdirmu. Kamu, hei. Mulai sekarang, Wang Lulu adalah istriku. Aku takkan izinkan siapapun menyakitinya. Ngomong-ngomong, Bibi, aku harus berterima kasih. Terima kasih telah memungkinkan kami. Aku juga ingin memberitahumu. Jangan pandang rendah aku. Kemampuan menyelamatkannya 20 tahun perjuangan. Dapatkan semua yang dia inginkan. Kalian semua tunggu aku. Ayo kita pergi. Minggir. Kakak. Kakak.
Suran, kita tidak marah kan? Aku beruntung hari ini tidak jadi menikah. Bertemu orang yang picik seperti itu. Kalau kamu benar-benar jadi menantu mereka, aku yakin kamu akan dibully sampai mati nanti. Lihat saja aku saja rasanya sakit hati. Kamu hari ini benar-benar kesulitan. Apa maksudmu? Bukannya kamu baru saja melamarku? Kamu cuma berakting untuk mereka lihat kan? Bukan itu maksudnya. Tidak. Meskipun aku sudah berjanji padamu. Kalau kau buat aku seperti ini, bagaimana aku bisa hidup sebagai manusia nanti? Aku tidak peduli. Mulai hari ini, aku milikmu. Kamu tidak bisa setengah hati denganku. Dan kamu harus berjanji padaku. Mulai hari ini, kamu putus hubungan total dengan Ningsin. Janjikan padaku. Aku janji. Menangis. Menangis ya memang menangis. Aku dari awal tidak setuju kamu menikah dengan Suiran. Kamu lihat kan, omonganku benar kan? Sudah kelakuannya seperti ini sekarang. Aku tidak tahu bagaimana kalau kamu jadi menikah dengannya nanti. Memangnya apa yang salah? Meskipun kamu sudah kerja keras cari uang, apa kesalahannya dia padamu? Dan kamu masih saja membicarakan kebaikan dia? Dia sudah mempermainkanmu. Malumu sudah tercecer sampai ke Samudra Pasifik. Nanti bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana mau bertemu tetangga. Dia sudah mencampakkan aku. Bukankah kamu yang memaksa dia mencampakkan aku? Kenapa kamu masih menyalahkan aku? Salahkan aku yang terlalu memanjakanmu sejak kecil. Semua hal terbaik selalu kuberikan untukmu. Untuk kuliahmu. Aku berharap kamu bisa menikah dengan keluarga yang baik. Sekarang kamu malah menyalahkan aku. Ini semua masalah yang kamu cari sendiri. Buah pahit ini kamu yang makan sendiri. Itu semua perbuatanmu sendiri. Selama 7 tahun kamu setiap hari berpikir untuk memutuskan hubungan kita. Nah, sekarang tercapai. Kamu berhasil melakukannya. Salahkah aku membiarkanmu menikah dengan keluarga yang baik? Lebih baik daripada pria sampah. Lagi pula, selain Suiran, siapa lagi yang kau cari? Aku benar-benar muak denganmu. Bukankah kau yang memaksanya meninggalkanku? Kenapa masih menyalahkanku? Menyalahkanku karena terlalu memanjakanmu sejak kecil. Semuanya untuk kebaikanmu. Untuk kuliah. Kuharap kau menikah dengan keluarga yang baik. Sekarang kau menyalahkanku. Meski kau yang mencarinya sendiri. Rasakan sendiri pahitnya buah ini. Kau bisa melakukannya. 7 tahun memikirkan cara memisahkan kami setiap hari. Nah, itu dia. Kau berhasil. Salahkah aku membiarkanmu menikah dengan keluarga yang baik? Lebih baik daripada pedagang ternak. Lagi-lagi, siapa lagi yang kau cari selain Suiran? Aku benar-benar muak denganmu. Aku tak sanggup menghadapinya. Tak bisakah aku bersembunyi? Anak ini, kenapa begitu? Kasih makan tikus. Di mana itu? Aku di rumah. Hei, apakah teman sekamarmu pramugari sudah pulang? Dia sedang belajar di luar negeri. Masih awal untuk pulang. Jadi kau bayar sewa sendirian? Tidak, dia bayar sewa sampai akhir tahun. Oh, begitu. Bagaimana harimu? Benar-benar terlalu banyak kecelakaan hari ini. Aku bawa grup pulang dan kena kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil apa? Cedera? Tidak. Aku baik-baik saja, tapi mobil yang ditabrak belakang. Pemilik mobil itu tampaknya terluka parah. Hei,
Aku tak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Siapa? Hei, aku tak akan memberitahumu dulu. Dah. Hei, Sia oh Sia. Kakak. Masuklah. Kakak. Besok kamu pulang dan bantu aku bawa koper. Aku tinggal sama kamu dulu. Tapi, Anta, Jangan sebut dia di depanku. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Kak. HMPH? HM? Haha. Halo, Om. Kakakku udah datang. Dia udah ngantuk banget. Tenang aja, aku bisa jagain dia. Iya, dadah. Siapa yang nelpon? Siner, ya? Xiao Xia yang nelpon. Bilang aja Sinan nggak pulang. Malam ini dia tinggal sama dia. Mending jangan pulang. Biarku nggak lihat masalah. Kamu bilang Suiran ini terlalu menipu. Padahal udah tobat di depan umum. Aku bilang ngapain kamu cerewet? Lagi ngapain? Kayak biasa aja. Siner bukan anak kamu? Hari ini jangan introspeksi diri. Aku salah di mana? Aku introspeksi apa? Oke, kamu yang benar. Aku suruh kamu tidur. Hei, Tuan Lubang Pohon. Hari lagi berlalu. Tapi hari ini beda. Naik turun. Kayak ngasih tahu aku. Kejadian tak terduga tiap hari. Krisis hidup. Krisis pernikahan. manusia rapuh. Nyawa di ujung tanduk. Tuan Lubang Pohon. Sebenarnya apa arti pernikahan buat kita? Akhir cinta? Atau awal hidup? Kenapa dongeng? Nggak pernah bilang. Pangeran dan putri hidup bahagia bersama. Apa yang terjadi selanjutnya? Pak Lubang Pohon, tolong beri saya jawabannya. Hong Xiao Dao, kamu punya pacar. Kenapa kamu begitu tertarik dengan topik perasaan pernikahan? Saya mengalami penyesalan sebelum menikah hari ini. Membuat saya bingung dan pesimis tentang cinta. Kenapa ada begitu banyak dongeng? Cinta yang berakhir dengan 1000 lika-liku. Hindari kehidupan pernikahan yang menyusul. Itu karena ada begitu banyak kata untuk menggambarkan cinta yang indah. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Pengorbanan sepele. Mengorbankan diri adalah hal biasa dalam pernikahan.
Kata terbaik untuk menggambarkan hubungan pernikahan. Kami hanya sedang nongkrong. Kedengarannya lebih seperti keadilan. Tapi tidak ada hubungannya dengan cinta. Jadi benar bahwa pernikahan adalah kuburan cinta. Tidak menikah bukan berarti tidak punya tempat untuk mati. Itu artinya kamu hidup selamanya. Pak Lubang Pohon, pernah menikah? Menikahi pohon poplar di sampingmu. Boleh tidak? Jangan khawatir, tidak masalah, naik mobil. Bagaimana kabar Xiao Xia Siner? Makan tepat waktu? Saya sudah buat sarapan. Tapi dia sama sekali tidak makan. Ah, kalau begitu kamu harus bujuk Siner. Ada waktu? Ajak dia keluar untuk bersantai. Jangan di rumah terus. Ini bisa jadi masalah. Ya, kali ini gara-gara saya, pernikahan kakak saya jadi berantakan. Saya adalah pendosa sepanjang masa. Kakak saya pasti membenci saya. Xiao Xialai, bawa jamur kuping ini pulang dan rebus. Cewek-cewek, belajar jaga diri. Sayangi dirimu sendiri. Oke, mengerti. Ya, saya masak tiap hari. Makan bersama kakak saya. Bagaimana hasilnya? Oke. Suiran dan Wang Lulu itu terlalu jahat. Harusnya aku pukul mereka. Berani bilang begitu? Kalau bukan karena masalahmu, bisa-bisanya kamu merusak pernikahan adikmu. Xiao Xing'er tinggal di rumahmu. Tapi kamu juga harus ajak dia pulang lebih cepat. Oh, aku paham. Oh, sini lihat. Lihat semua mobil ini. Hei, suka yang ini? Enggak. Kenapa harus beli mobil? Tentu saja beli mobil. Kamu kan asisten manajer umum ayahku dulu. Masa nggak punya mobil? Lagi pula kita mau menikah. Milikku ya milikmu. Kecuali kamu nggak mau nikah sama aku. Lulu, jangan bilang begitu. Aku kan nggak bilang nggak mau nikah sama kamu. Terus kenapa nggak urus perceraian? Aku ikutin Yanxin. Setelah cinta bertahun-tahun, kurasa. Aku mau pelan-pelan dulu. Bicarakan nanti saja. Kamu jelas masih ada dia di hati. Meskipun kamu sudah pilih aku, nggak bisa dapat yang di piring, ingat yang di panci. Apa yang kamu omongin? Bukannya aku sudah janji semua sama kamu? Nggak bisa. Hari ini kamu harus kasih waktu yang pasti. Kamu belum cerai. Bersama aku, orang bakal anggap aku selingkuhan. Oh, baiklah. Aku urus 2 hari lagi, oke? Lihat itu, suka nggak? Naik mobil ini nggak bikin orang ketawa. Menurutku bagus. Terlalu norak. Kak, boleh masuk? Kakak, waktu aku pulang, Paman suruh kamu makan tepat waktu. Jangan terlalu sedih. Kamu keluar. Kak, gimana kalau aku ajak kamu makan enak?
Gak bisa terus begini. Aku bilang, pergi sana. Jangan ganggu aku. Oke, kalau gitu aku gak ganggu lagi. Tunggu dulu, Tuan. Bukannya dia jelas-jelas biang kita? Kenapa kamu gak punya moral sih? Ketinggalan lagi. Setiap kali. Aku gak tahu mau nunggu sampai kapan. Mau pulang jam berapa nih? Setiap kali. Singer capek ya? Kenapa gak duduk dulu? Aku telepon. Hei, Jangan marah, Singer. Aku janji sama kamu. Nanti, aku pasti kerja keras cari duit. Cari duit banyak-banyak. Terus beliin kamu mobil. Mau pergi kemana aja nanti? Bisa bawa mobil kita sendiri. Aku gak bakal biarin kamu naik bus lagi, oke? beneran? Pastinya bener dong. Dijamin bakal kulakukan. Kamu gak percaya aku? Kamu janji mau lakuin. Jamin. Oke. Beli hahaha. Aku janji, Wang Lulu dari sekarang jadi istriku. Aku gak bakal izin siapa-siapa nyakitin dia, ngerti? Halo, Ketemu yuk. oke. Aku udah tahu kamu pasti minta maaf ke aku. Latte favoritmu. Iya, aku dengar soal itu. Kamu gak bawa Wang Lulu ke pernikahan. Kamu terlalu keras kepala. Memang, aku salah marah-marah. Ya udah, aturan lama. Kamu minta maaf. Aku maafin. Kita cari waktu buat urus surat cerai. Coba ulangi. Suiran, kamu gila? Sayang, kita bisa bye-bye hari ini? Mau ngomong bye-bye? Gimana ngomongnya? Hubungan 7 tahun kita. Letakkan saja saat kau bilang lepaskan. Apa yang terjadi dengan hubungan 7 tahun itu? Bukankah itu hanya beberapa musim gugur? Aku sudah bilang ke Wang Lulu. Terus kenapa? Aku ulangi lagi. Itu sudah lewat. Lepaskan saja. Bagaimana dengan aku? Harus selalu melihat ke depan. Tapi bagaimana denganmu? Bisakah kau bisa beberapa kata ke ibuku? Apa ibumu bilang sesuatu tentangku? Ibumu menghancurkan harga diriku berkeping-keping dan membuangnya ke tanah. Biarkan semua orang menginjaknya. Kau masih punya harga diri? Kau miskin tapi tidak mau dibilang orang. Cukup Ningsin. Dan sekarang kau bicara padaku seperti itu? Kau pikir kau benar-benar putri Sisi? Ku beritahu Ningsin. Hari ini aku bertekad berpisah denganmu. Bukankah kau pikir aku miskin? Bukankah kau memandang rendah aku? Aku masih tidak memandang rendahmu. Wang Lu itu baik.
lembut, berbudi, dan manis. Aku sudah 7 tahun bicara denganmu. Benar-benar buta mataku. Bajingan. Walaupun aku berikan seluruh masa mudaku untukmu, kau perlakukan aku seperti ini. Sayang, masa mudamu itu masa muda. Bukankah masa mudaku juga masa mudaku? Aku janjikan masa depan cerah untukmu. Aku juga bersumpah berkorban segalanya untuk berjuang masa depan ini untukmu. Tapi sampai titik ini, siapa sebenarnya yang menghancurkan semuanya? Tepat sekali. Walaupun aku anak miskin, tapi aku juga punya harga diri. Kalau aku harus menukar harga diriku untuk pernikahan, aku tidak bisa. Kau yakin mau cerai denganku? Ku beritahu Suiran, kau akan menyesal. Hahaha. Hei, hei, hei. Oke, hei. Satu, nanti aku kasih tahu. Ah, iya. Tunggu sebentar. Jangan sampai hilang ini. Nanti kamu harus tukar ini dengan cincin berlian besar sama aku. Kalau sudah menikah setahun gimana? Tukar jadi yang 1 karat. Kalau sudah menikah 5 tahun gimana? Tukar jadi yang 3 karat. Setelah 10 tahun menikah, aku akan tukar jadi yang 8,9 karat. Nanti aku buktikan. Aku saksi. Iya, aku saksi. Kenapa 8,9? Bodoh amat sih, kan itu ulang tahunmu? Tanggal 9 Agustus gimana?
Lebih untung daripada beli saham. Bilang positif. Aku iri banget sama kamu. Cium satu, cium satu, cium satu, cium. Cium satu, cium satu. Cium kakimu. Mau lihat nggak? Aku pasti mau lihat. Iya, nggak boleh lihat sembarangan. Kamu harus ngapain? Monitor senung-senung. Ayo 321 dan pergi. Cinta kita. Kakak kedua. Hei Ziwan, kenapa kamu di sini? Aku nggak kangen kamu lagi? Kak, aku kan minta kamu tanya-tanya soal situasinya? Enggak. Aku datang sendiri. Cih, lihat kamu. Kamu nggak peduliin kakak sulung waktu ada hal besar kayak gini. Gimana kabar kakak sulung? Hei, jangan nangis atau ribut. Tidur tepat waktu. Bagus kan? Ada apa? Lihat aku. Mereka semua pada nangis. Sama kayak dia. Dia pasti belum keluar. Kalau begini terus, susah dia bahagia. Seserius itu? Bukan, hei. Gimana tante dan om? Lupakan. Susah bilang. Ibu lagi kayak bungkus dinamit sekarang. Siapapun ngomong, langsung meledak. Bapak kayak keset. Dihajar tiap hari. 2 hari ini, nggak bisa main catur sama Om Li tiap hari. Tapi dia lagi happy. Ngomong apa sih Suiran? Bukan hal baik. Benar nggak nikah sama dia? Tapi om benar. Hei, gimana cari kerja? Lupakan aja naik turunnya. Tadi interview. Untung dapat masa percobaan 3 bulan. Lumayan. Perusahaannya gimana? Bosnya mulut jahat. Kamu keren banget. Tapi kayaknya aku banyak tahu. Harusnya bisa belajar banyak. Perusahaanmu agen perjalanan? Perusahaan kustomisasi wisata pribadi. Nah, harus cepat-cepat ambil kesempatan, kerjain yang benar. Aku dengar, agen travel pribadi kayak gitu butuh fotografer. Nanti rekomendasiin aku dong? Aduh, kamu masih cari aku dengan jurus setengah-setengah. Ngomong apa sih? Orang lain nggak tahu levelku, kamu nggak tahu? Fotoku nggak perlu Photoshop, langsung kualitas tinggi. Bisa dapat Vulgata. Istana tahu fermentasi apa? Louvre itu bodoh. Halo, Kak. Zisya, di mana? Dekat rumah. Jangan naik. Tunggu aku di bawah. Oke. Kakak bilang mau langsung ke kita. Kita tunggu dia di depan. Cepat, ayo. Jangan bicara omong kosong nanti kalau sudah melihatnya. Jangan seperti ini. Tidak ada yang boleh memintanya. Kau pikir aku bodoh? Kau memang bodoh. Jangan khawatir. Kak, kita mau kemana? Semua sudah ada di sini. Ayo kita makan masakan Jepang. Xiaoxia, maaf akhir-akhir ini. Maaf sudah mengganggumu. Mengapa kakak bersikap seolah-olah orang luar? Aku ada pengumuman yang mau disampaikan hari ini. Aku akan bercerai dengan Suiran besok.
Mulai sekarang, aku sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan dia. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku yakin bisa segera bangkit kembali. Lalu lupakan semua hal buruk yang terjadi di masa lalu. Mulailah hidup yang baru. Kak, memang sungguh nasib buruk buatmu mendapatkan adikku seperti dia. Aku benci diriku sendiri. Tapi Suiran itu benar-benar bukan orang baik. Sudah kejadian begini, dia belum tentu seburuk itu. Yah, sudah deh. Lihat dirimu. Kak, mulai sekarang. Kita pasti harus hidup untuk diri sendiri. Hidup dengan kehidupan yang indah. Kita pasti akan bahagia. Bersulang. Ah, selamat tinggal dan semangat. Tidak mau makan. Tidak mau makan? Cumi-cumi. Sinner, aku sungguh minta maaf. Kamu bercerai dan aku menikah. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu terlihat jauh lebih kurus dan lesu. Jadi ini yang disebut wanita? Nutrisi dari cinta memang tidak bisa kurang. Kalau tidak akan seperti diserang embun beku. Sama seperti terong. Oh, aku lupa memberitahumu. Walaupun aku tidak datang ke pernikahan hari itu terlalu buruk. Bagaimana kita bisa pergi ke sana? Lihat betapa ini. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan besar di Greenwich International bekerja. Untuk menggelar pernikahan besar. Akan banyak orang kelas atas yang hadir di sana. Datanglah kalau kamu ada waktu. Aku belum selesai bicara. Sinner, lupa aku kasih tahu kamu. Meskipun dia sudah bergabung dengan perusahaan ayahku. Sekarang aku jadi asisten presiden di perusahaan ayahku. Lagi pula, kamu sudah punya mobil, rumah, dan istri yang baik. Bukankah seharusnya kamu ucapkan selamat untuk kami? Jangan lupa datang ke pernikahan kami. Dengar dia dicampakkan di hari pernikahan. Benarkah itu? Bukan cuma dicampakkan saja. Bukankah suaminya kabur dengan wanita lain? Terima kasih atas perhatianmu terhadap pernikahanku. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Kamu bisa tanya aku lagi. Para rekan kerja. Aku akan ceritakan semuanya secara detail. Apakah semua sudah hadir? Ku panggil semua rapat hari ini. Ada hal sangat penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Perusahaan perhiasan Edward akan mengadakan pameran perhiasan di hotel kami. Perusahaan ini baru saja masuk ke Tiongkok. Pameran ini sangat penting bagi mereka. Mereka tidak terlalu paham dengan perencanaan penjualan dalam negeri. Jadi, mereka mempercayakan perusahaan kami untuk merencanakannya. Kami sudah bahas, kita akan bagi jadi 2 kelompok. Dalam waktu 2 hari, setiap orang harus menyiapkan rencana perencanaan masing-masing untuk mengikuti penawaran. Saya minta kalian berpikir dengan cara pandang baru. Beri positioning yang bagus untuk merek Edward. Ningsin. Masalah pribadi sebenarnya tidak seharusnya saya bicarakan di rapat. Tapi saya tetap harap kamu bisa menyesuaikan pola pikirmu. Fokuslah pada pembuatan rencana ini. Tentu saja, kedepannya semua orang di perusahaan. Jangan membicarakan masalah pribadi lagi. Tetap fokus pada pekerjaanmu. Terima kasih atas perhatian Direktur. Saya akan bekerja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan yang terbaik. Oke. Jangan sombong dulu. Kita lihat 2 hari lagi. Oke. Karena semua percaya diri, maka kita mulai rapat sekarang juga. Oke, ayo. Nah, gitu.
Kamu selidiki. Bagus tentang pameran perhiasan baru-baru ini. Tolong bantu saya periksa Edward Jewelry Company ini. Latar belakang perusahaan mereka. Dan posisi produk mereka. Ya, oke. Kenapa kamu rapat? Aku bilang, Siwan, kamu tahu betapa sibuknya pekerjaanku. Kenapa harus panggil aku ke sini? Kakak. Kedua kakak sudah datang. Hari ini aku umumkan dengan meriah. Saudara Xiaode dan aku hari ini resmi terima sertifikat. Xiaode. Bercanda ya? Tidak. Ini benar. Selamat untuk kedua mempelai baru. Jangan main-main. Lihat panci yang nggak digoreng di rumah 2 hari ini. Bibiku dan Ibu Xiaode bukan lampu hemat energi. Xiao Xia benar. Orang tua kedua pihak tidak setuju? Kalian belum menikah. Kami berdua tidak berpikir banyak. Aku rasa bahkan saat anakku lebih besar, mereka mungkin tidak setuju kami bersama. Apa Xiaode pernah memikirkannya? Bagaimana anak ini bisa dibesarkan tanpa dukungan 2 keluarga? Dan begitulah mereka menikah. Menyinggung bibiku. Bagaimana aku bisa masuk rumah Ning nanti? Selamat dua mempelai baru. Jangan main-main. Lihat panci yang nggak digoreng di rumah 2 hari ini. Bibiku dan Ibu Xiaode bukan lampu hemat energi. Xiao Xia benar. Orang tua kedua pihak tidak setuju. Kalian belum menikah. Kami berdua tidak berpikir banyak. Aku rasa bahkan saat anakku lebih besar, mereka mungkin tidak setuju kami bersama. Apa Xiaode pernah memikirkannya? Bagaimana anak ini bisa dibesarkan tanpa dukungan 2 keluarga? Dan begitulah cara mereka menikah. Menyinggung bibiku. Bagaimana aku bisa masuk rumahmu nanti? Sebenarnya, aku dan istriku sudah membicarakannya. Kami berdua menyewa rumah. Kami sudah mencari rumah. Kalian berdua memang punya ide. Oh, oke, kakak. Kakak kedua, Aku tahu dengan kemampuan untuk pergi jauh sekarang. Buat dia banyak uang. Tidak terlalu praktis. Tapi aku tidak ingin kaya di masa depan. Aku sedang berpikir, setelah pasangan muda kami, bisa punya pekerjaan yang stabil, tetap dan sederhana. Membangun keluarga bersama. Itulah yang paling penting, bukan? Sangat setuju. Kerja bagus. Jangan bujuk tikus. Apa kalian akan menyembunyikan ini dari orang tua? Akan bilang, kami sudah memutuskan. Kami akan menjemput orang tua kami dalam beberapa hari. Berikan mereka pengakuan. Ya. Kami harus menunggu persetujuan orang tua. Aku tidak akan menjadi suwiran kedua. Apa maksudmu? Apa kamu punya mata? Semuanya sudah berlalu. Xiaode, karena kalian berdua sudah menerima surat nikah, kami tidak bisa bilang apa-apa. Kakakku, meskipun tidak terlalu menjanjikan, namun setelah bertahun-tahun penyelidikan, pada dasarnya, remaja yang baik dan ramah. Apa kalian berdua akan bersama di masa depan? Kamu harus lebih toleran padanya. Beritahu kami berdua apa yang salah. Oke. Untuk istri kakakku. Ayo. Bersulang. Ozawa, sebenarnya, aku cukup mengagumimu. Baik secara emosional maupun dalam pernikahan. Kamu lebih dewasa dariku. Aku terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Terlalu memikirkan perasaan orang lain. Aku menyesal. Aku lebih mau menjadi seorang pecundang. Dia memang seorang pecundang. Baiklah, Kak. Kalau bukan karena ini, kamu tidak akan pernah tahu wajah asli takdir yang acak. Ini adalah berkah di balik musibah. Aku akan bertemu orang yang lebih baik di masa depan. Kak, kedua kakak benar. Kamu sangat mampu dan sangat cantik. Masa depanmu pasti sangat bahagia. HMPH, Pokoknya tujuan saya sekarang adalah melakukan sesuatu yang besar. ngomong-ngomong, bagaimana kabar perusahaan barumu? Akan saja bos itu, ya Tuhan. Wajahnya kaku sekali. Seolah-olah seluruh dunia bertanggung padanya. Hanya seorang mesum yang merasa benar sendiri. Benar-benar sial bertemu bos yang galak. Perusahaan kami juga penuh dengan orang yang egois dan kejam. Betul sekali. Penyihir tua. Hancurkan si mesum besar itu. Hancurkan penyihir tua itu. Hancurkan si mesum besar itu. Hancurkan penyihir tua itu.
Wu hancurkan si mesum besar itu. Perhiasan bunga mewarisi gaya desain tradisional Inggris. Pengerjaan yang sangat ahli, mewah dan berharga. Memilikinya adalah simbol status bangsawan. Rencanaku adalah mengundang model top. Mereka pameran perhiasan yang menggabungkan gaya fashion dan kerajaan. Oke, kalau begitu, silahkan pimpin tim perencanaan kedua kami untuk menyampaikan beberapa kata. Saya Ningsin. Berbicara tentang perhiasan, pasti kamu langsung berpikir tentang kemewahan. Tapi nyatanya, perhiasan lebih mewakili cinta dan keindahan. Kami berencana akan mengambil novel kalung karya Maupassant, ditampilkan di panggung permata dalam bentuk sitkom. Berbicara tentang cerita kalung itu, aku yakin kamu sudah tidak asing lagi dengan cerita itu. Jadi ada 3 hal yang terlintas dari cerita ini. Mari kita mulai dari sini. Wanita dari semua kalangan mengejar kecantikan. Bagaimana dengan Ami? Itu sifat alami wanita. Yang kedua adalah tentang cara mencintai keindahan. Ini melibatkan cara membedakan perhiasan asli dan palsu. Tentu saja, ini perlu dipelajari di kemudian hari. Yang ketiga adalah tentang integritas. Tokoh utama cerita kehilangan kalungnya karena hampir 10 tahun dibutuhkan. Ini menunjukkan kualitas baik wanita yang mencintai keindahan dan menjaga integritas. Melalui poin-poin di atas, kami berharap dapat memberikan makna yang lebih dalam pada Edward Jewelry. Pertama, lepaskan label mewahnya. Buat orang percaya, setiap wanita punya kemampuan memiliki perhiasan. Kedua, ajarkan konsumen cara membedakan perhiasan. Dan terakhir, kami ingin menyampaikan pesan bahwa cinta dan kejujuran lebih berharga dari perhiasan. Ah, Tuan Feng. Nona Ningsin, kalau ada waktu malam ini, makan malam bareng yuk. Haha, Anda baru saja mengambil suami kami. Kasus bisnis perusahaan. Saya pikir kita perlu berkomunikasi. Ini sebenarnya tugas saya. Harusnya Tuan Feng, jangan terlalu sungkan. Saya pikir karena itulah, kita perlu kenal lebih dekat. Tugas selanjutnya Anda yang hubungi saya. Jadi cari kesempatan untuk ngobrol. Dingsing. Kalau memungkinkan, tolong janji dengan Tuan Feng. Itu bagian dari deskripsi pekerjaan. Oke, haha. Sekretaris Wang, bawakan saya berkas Ningking dari Departemen Perencanaan. Oh iya. Ambil. Ini dia. Ini produk Edward Jewelry. Hati-hati. Tolong terima juga. Nona Ning, saya sangat mengagumi bakat Anda. Sangat sastrawi, saya sangat suka. Saya yakin pameran perhiasan Edward di tangan Anda akan berjalan dengan baik. Semoga kerja sama kita bahagia. Tuan Feng, terima kasih atas apresiasinya. Tapi hal-hal yang baru saja Anda katakan, itu semua bagian saya. Saya menghargai kebaikan Anda. Hadiah ini, saya tidak bisa menerimanya. Nona Ni, bisnis keluarga Feng kami tersebar di seluruh dunia. Anda tahu, di Afrika Selatan kami punya tambang berlian. Di Australia ada kebun anggur. Dan di Inggris juga ada kastil. Sebenarnya, kami akan terbang di langit selama setengah tahun. Kalau begitu, Anda juga benar-benar bekerja keras. Hahaha, tapi saya kekurangan orang berbakat seperti Anda. Saya pikir kita harus mengadakan makan malam kerja hari ini. Kalau begitu, bolehkah kita berhenti membahas topik pribadi? Kebaikan Anda, hadiah ini,
Saya tidak bisa menerimanya. Nona Ni. Bisnis keluarga Feng kami tersebar di seluruh dunia. Anda tahu, di Afrika Selatan kami punya tambang berlian. Di Australia ada kebun anggur. Dan di Inggris juga ada kastil. Sebenarnya, kami akan terbang di langit selama setengah tahun. Kalau begitu, Anda juga benar-benar bekerja keras. Hahaha, tapi saya kekurangan orang berbakat seperti Anda. Saya pikir kita harus mengadakan makan malam kerja hari ini. Kalau begitu, bolehkah kita berhenti membahas topik pribadi? Jangan katamu. Halo, Kak. Hei, tolong aku. Kamu di mana? Ada apa? Aku di peternakan Nanjiao. Aku ditinggal bos di sini. Oke, jangan khawatir. Tolong kirimkan lokasimu. Aku akan segera mencarimu. Oke, kalau begitu aku tunggu, Kak. Nona Ning. Biarkan saya mengantarmu. Mobil saya ada di depan. Kenapa aku begitu tidak berguna? Tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik. Ibu dan ayah sangat merindukanmu. Aku tahu semuanya. Tuan Zhao. Arahmu sangat bagus. Kalau begini, besok baru sampai rumah. Kamu tahu. Tuan Zhao, maaf. Masuklah. Bagaimana dengan Xiao Xia? Kamu sudah di mobil? Oke, hati-hati di jalan. Tuan Wang, maaf, kakakku sudah aman masuk mobil. Tolong turunkan aku di tempat yang nyaman. Depan sana tepi sungai. Ayo jalan-jalan. Lihat lampu-lampunya. Pemandangan malam kota ini tidak kalah dengan Hong Kong. Oke, Suatu hari nanti, aku akan membuat perhiasan Edward menjadi mutiara paling terang di langit kota. tentu saja akan.
Cantik sekali. Banyak sekali kamar. Banyak lampu yang menyala. Kapan ada yang jadi milik kita? Tidak lama lagi. Bintang. Dan kamu tahu? Mereka semua bilang, kota ini tempat yang bagus untuk mewujudkan mimpi. Aku percaya, suatu hari akan ada yang jadi milik kita. Nanti, aku akan taruh tempat tidur besar di kamar kita. Bisa berguling-guling denganmu setiap hari. Berguling, berguling. Hei, bagaimana dengan kamar bayi kita? Aku akan cat semua dindingnya seperti lautan. Beli banyak mainan favorit untuknya. Aku ingin bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Dingin? Mau aku kasih jaket? Oh, aku baik-baik saja. Terima kasih. Sudah larut. Ayo pulang. Venus yang mana? Saya Sekretaris Wang, Edward. Pak Feng akan memeriksa beberapa toko perhiasan besar di kota. Ikut saya. Sekretaris Wang, saya masih ada pekerjaan. Saya tidak bisa bantu soal ini. Atasi dirimu sendiri. Mobil sudah menunggu. Cepat. Baik, Sekretaris Wang. Hei kakak, kamu sudah kembali. Iya, sudah kembali. Apa yang terjadi dengan Siwan? Wah, jangan dibahas. Benar-benar menegangkan. Ibu juga tidak mengizinkan. Jangan ceritakan prosesnya. Langsung hasilnya saja. Apakah ada saya? Tentu tidak masalah. Akhirnya, semua memutuskan mereka bisa tinggal bersama. Tapi bulan ini, saya akan tinggal di rumah ibu selama 2 bulan. Bagaimana dengan cucu laki-laki atau perempuan? Ada paman dan bibi. Tapi ada syaratnya. Apa? Mereka harus punya anak kedua. Hei, ngomong-ngomong kakak. Paman dan bibi menyuruh saya sampaikan. Suruh kamu ulang lebih awal. Mereka semua merindukanmu. Mengerti. Baiklah Xiaoxia, saya masuk istirahat dulu. Kamu juga istirahat lebih awal? Iya, tentu. Sudah siap? Sudah cukup. Wah, dasi-dasi Enyu itu? Tidak ada yang bagus. Setelah hari ini, beli yang baru. Tidak apa-apa, jangan terlalu cerewet. Bagaimana bisa begitu? Cara berpakaianmu dulu urusanmu. Mulai hari ini, kamu adalah suamiku, Wang Lulu. Harus punya selera. Hei, nanti sore beli setelah ke Blue Bridge International. Kamu benar-benar akan ke kantor Blue Bridge International? Ada apa? Kenapa tidak bisa pergi? Apakah mungkin kamu masih menyesali mantan kekasihmu? Kenapa kamu datang lagi ke sini? Menarik atau membosankan? Aku tidak gugup denganmu. Lagi pula, deposit kita sudah dikirim, tidak bisa dikembalikan. Aduh, Oke, ayo pergi. peluk aku. Baiklah, ayo pergi. Oke. Sila, draft pertama desain tema untuk pameran perhiasan kita. Sudah jadi. Nona Jingsing, kamu telah bekerja keras. Ah, Tuan Dong, kamu sudah datang. Pas banget, draft pertama desain tema pameran perhiasan kita sudah selesai di sini. Kami berencana dari lobi hotel ke ruang konferensi. Membuat perpanjangan tema. Kami sedang melakukan survei lokasi sekarang. Bingsin. Sibuk? Aku lagi sibuk banget sekarang. Ada apa nanti saja bicara ya? Kenapa harus kamu yang begini?
Walaupun kamu kalah di medan pernikahan. Tapi kita masih teman sekolah lama. Begini Tuan Feng. Saya akan suruh staf saya menunjukkan ruang konferensi dulu sama kamu. Lin Xin. Kami baru saja memesan menu dan proses pernikahan. Kami pilih tanggal 8 bulan depan. Itu hari yang baik menurut zodiak. Kamu harus datang ya. Kami undang seluruh kelas. Jadi kamu tidak perlu stres. Anggap saja itu reuni kelas. Kamu kan tahu, aku selalu sibuk dengan pekerjaan. Hari itu mungkin aku tidak ada waktu luang. Nanti kita bicara lagi. Kebetulan banget, aku cuma tanya-tanya tentang personil tadi. Kebetulan kamu ada di hotel hari itu. Jangan buat alasan untuk absen. Tentu saja, kamu bisa datang sendirian. Kami tidak peduli soal uangnya. Lebih baik kamu bisa bawa pacar laki-laki kamu bareng. Oh, iya ya. Aku sudah lupa soal ini untuk beberapa saat. Kamu harus cari pacar yang baik lagi kaya. Bukanlah hal yang mudah, kan? Makanya kamu harus datang. Aku akan kasih kamu buket bunga supaya kamu turut bergembira. Ah, ada macet. Sudah telat, tunggu sebentar ya. Oke. Apakah tanggal 8? Aku pasti akan datang. Apa yang kamu lihat-lihat? Oh. Aku sedang berpikir. Katakan padaku, kenapa aku tidak menyapa kamu tadi sebelumnya? Oke. Sekarang masih belum terlambat kok.